singkat wawancara kepada petugas atau staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas pengganti UTS dari mata kuliah Manajemen Perpustakaan yang diampu oleh Pak Iwin Ardiawin SOS MA. Saya sendiri berasal dari program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Muhammadiyah Mataram. Langsung saja kita akan masuk ke wawancara kita dengan Mas Rizkan dari staf layanan ya, staf layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, jadi Mas, di sini saya mau wawancara tentang beberapa poin yang ditugaskan oleh Pak Iwin. Yang pertama itu bagaimana sih planning atau perencanaan program kerja yang ada di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi untuk planning atau kerja kita itu dalam 1 tahun itu kita ada beberapa macam kegiatan. Yang pertama pendidikan pemakai. Nah itu untuk mahasiswa baru. Oke, jadi seluruh mahasiswa baru tuh ya, seluruh mahasiswa baru itu kita jadikan peserta di sana. Kita undang bagaimana proses di dalam perpustakaan, misalnya dalam cara masuk perpustakaan, apa yang dilakukan. Terus di sana kita juga jelasin semua buku-buku yang ada di perpustakaan, pinjaman dan sebagainya. Terus ada juga BIMTEK penguploadan skripsi. Nah itu kalau BIMTEK penguploadan skripsi itu dikhususkan untuk mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsinya. Nah itu kita lakukan BIMTEK itu bertujuan agar mahasiswa bisa melakukan upload isi skripsi secara mandiri begitu. Terus ada juga pengadaan. Nah untuk pengadaan ini kita ada pengadaan buku dan pengadaan sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan. Untuk sarana dan prasarana ini biasanya sih yang paling rutin kita ada di sini itu buku, meja, kursi, dan beberapa jenis alat tulis yang dibutuhkan di perpustakaan. Kayak ATK gitu ya. Nah di sini untuk pengadaan buku itu dilakukan selama kurang lebih 1 kali dalam 1 tahun. Nah di sini untuk pengadaan itu ada buku elektronik dan buku yang buku biasa ya, fisik, buku paket biasa ya. Buku paket biasa. Untuk program kerjanya itu saja ya yang. Oke, jadi selanjutnya di sini saya mau tanyain tentang bagaimana sih struktur organisasi yang ada di perpustakaan umat ini sendiri. Untuk struktur organisasi itu yang pertama ada kepala, yang kedua ada kepala divisi, di bawahnya kepala perpus, itu kepala divisi sama bendahara. Nah untuk kepala divisi ini ada 2, yang pertama divisi layanan dan divisi IT. Dan untuk di sini ada nggak sih, yang maksudnya kan sekarang zaman itu udah teknologi yang mengurus kayak perpustakaan umat, setahu saya kan punya IG, terus punya website, punya YouTube. Apakah ada orang khusus yang mengurus atau staf khusus yang mengurus itu? Ya, untuk itu ada di staf layanan di bawahnya apa namanya, di kepala divisi layanan itu yang punya kewenangan itu ada namanya Mas Alam di sini. Nah itu yang punya tugas untuk masalah-masalah yang kayak upload IG, kegiatan-kegiatan yang diupload di Facebook, gitu, di YouTube. Nah, gitu. Jadi terkait sosial media ya, itu sosial media, tanggung jawabnya dari Mas Alam. Oke, jadi strukturnya berarti udah jelas ya. Apakah ada, maksud saya sudah dibuatin struktur organisasi yang secara formal, maksudnya susunannya itu udah dibuat ya, seformal? Sudah ada, sudah kita tempel dulu di perusahaan. Oke, nanti kita sana. Oke,
setelah tentang organisasinya tadi, saya mau nanyain tentang pengarahan. Pengarahan ini maksudnya bagaimana sih kepala perpustakaan ini mengarahkan orang-orang yang ada atau petugas yang ada atau staf yang ada di perpustakaan ini untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Kayak tanggung jawab gitu. Iya. Nah, jadi di sini tuh yang memang paling tanggung jawabnya yang paling besar itu kepala perpustakaan. Jadi ini kepala perpustakaan ini memberikan tugas kepada divisinya untuk mengontrol para staf masing-masing. Nah, setelah selesai kerja kayak gitu kan dikontrol sama kepala divisi, baru kepala divisi melaporkan bagaimana kinerja para staf ini kepada kepala perpustakaan terkait pekerjaan yang dilakukan. Itu untuk pengarahannya berarti. Kalau untuk gini di perpustakaan tadi kan seperti yang Mas Rizkan bilang ada beberapa program kerja yang sudah disusun. Nah, bagaimana sih cara pemimpin atau kepala perpustakaan itu mengontrol setiap program yang ada? Apakah langsung beliau turun langsung ke lapangan ataukah melalui divisi-divisi yang ada tadi? Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan itu beliaunya langsung turun tangan ikut membantu untuk melihat bagaimana kerja-kerjaannya, di samping menunggu laporan dari pada divisinya, beliau juga ikut untuk melihat langsung ke lapangan. Apakah di setiap program itu punya semacam penanggung jawab masing-masing? Misalnya program kayak tadi pengadaan buku, apakah di sana langsung kepala perpustakaannya atau di divisi yang terkait dengan pengadaan buku itu yang menjadi penanggung jawabnya? Kalau untuk itu sih yang melakukan pengadaan itu Pak Kepala sendiri yang punya tanggung jawab untuk pengadaan buku. Penanggung jawabnya langsung Pak Kepala yang baiklah. Untuk pertanyaannya sih dari yang ditugaskan oleh Pak Iwin cuma 4 pertanyaan itu. Jadi mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Mas Rika sudah membantu tugas saya. Semoga tugas ini dapat membuat saya mendapat nilai A di mata kuliahnya Pak Iwin. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Mas. Ya. Sekian wawancara saya dengan Mas Rizkan selaku petugas layanan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah. Dengan berakhirnya wawancara itu, maka berakhir pula video singkat yang saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen perpustakaan yang diampu oleh Pak Iwin Ardiawin SOSMA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.